sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya wal mursalin wa ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa biniyati qabuli wa husulil ma'mul wa biniyati shifa'i min kulli amrad wa biniyati qada'i hawaiji dunya wal akhirah wa biniyatil fauzi bi husnil khatimah indal maut. Kita hadiahkan Al-Fatihah ini kepada junjungan besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ahli keluarga, para sahabat, kepada guru kita yang berbahagia yang kita kasihi, Ustazah Dr. Hajah Fadilah Ulfa dan juga semua guru-guru yang bersama kita, kepada kedua orang tua, pasangan kita, anak-anak zuriat kita, adik-beradik kita, jiran tetangga dan sahabat-sahabat yang bersama kita pada malam ini, kita hadiahkan Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma aftah 'alaina futuhal arifin birahmatika wa anshur 'alaina min khazaini rahmatik wa zakirna ma nasina ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakan kepada kami bukaan hati para arifin dengan rahmat-Mu ya Allah. Bentangkan khazanah rahmat-Mu ke atas kami. Ingatkan kami apa yang kami lupa ya Allah. Dan ajarkan kami apa yang kami jahil ya Allah. Dengan rahmat-Mu, wahai Tuhan yang Maha Pengasih. Ya awalal awalin, ya akhiral akhirin, ya zal quwwati matin, ya rahimal masakin, ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pada malam Jumaat yang mulia ini, sekali lagi dengan izin dan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat bersama-sama berkumpul di Zoom untuk siri kedua, bahagian kedua sebenarnya pada 4 tajuk surah Al-Kahfi, iaitu fitnah keimanan. Kita telah buat fitnah harta yang lepas, dan ini adalah fitnah keimanan. Dan saya mewakili Puan Siti Hajar Ismail yang merupakan penggeraklah kepada di Khatijah Circle atau pemilik pada di Khatijah Circle. Memandangkan malam ini beliau ada bacaan Yasin dan tahlil untuk arwah almarhum ibu mertuanya yang baru meninggal minggu lepas. Namun begitu, bagi yang berada jauh yang tidak dapat bersama dengan beliau di tempat di pejabat beliau atau di kilang beliau, mohon kita sama-sama war-warkan. Tajuk ni sangat bagus. Rugi sangat. Saya pernah dengar Ustazah Dr. Fadilah kongsikan, tetapi dia yang berbagi Ustazah rangkumkan keempat-empat tajuk atau bahagian di dalam Al-Kahfi ini. Fitnah harta, fitnah keimanan, fitnah kuasa. Apa satu lagi Ustazah? Allah, anak murid dah lupa ni. Ada 4. Allahu Akbar. Lupa pula kan. Fitnah harta, fitnah keimanan, fitnah kuasa dan fitnah Ustazah. Ilmu. Malu kan. Ha? Ilmu. Fitnah ilmu. Astagfirullahalazim. Bagus. Terima kasih. Terlupa pula. Ni kena rotan ni kalau dekat-dekat dengan Ustazah ni. Okey. Masa Ustazah buat di Manjung, di rumah sahabat kita Ukti Ina, laju je Ustazah buat, rangkumkan keempat-empatnya ni sekali harum. Tapi Alhamdulillah untuk bersama siri dengan The Khatijah Circle, Ustazah akan buat 4 ini diasingkan pada setiap perjumpaan atau setiap kajian. Jadi lebih kompleks, lebih fokus, lebih mendalam. Jadi tolong war-war panggilkan seramai yang boleh, insya-Allah rugi pada kita nanti. Okey, untuk tidak membuang masa dan untuk tidak memanjangkan bebelan, Kak Anja serahkan kepada yang berbahagia Dr. Hajah Fadilah Ulfa, Ustazah Fadilah Ulfa. Ustazah, dipersilakan. Jazakillah khairan katsirah Kak Anja. Jazakunallah khairan katsirah untuk semua muslimat yang hadir di sini ya. Jadi alhamdulillah kajian atau kumpulan dari The Khadijah Circle ya, yang mana yang
yang meminta Ustazah secara personally Kak Hawa ya. Tapi beliau ada kumpulan The Hadijah Circle. Alhamdulillah kemarin masa dekat KL tuh kita ada pernah bahaskan. Jadi kita coba untuk masuk lebih dalam. Jadi ini masih kajian intensif ya. Jadi kita baru cadangkan untuk kajian Al-Kahfi saja. Jadi kalau misalnya Al-Kahfinya sudah selesai, nanti kita tengok lagi karena memang masa kita agak padat ya malam nih. Tapi insya Allah mudah-mudahan Allah masih beri kita keberkahan waktu, beri kita kemudahan. Meskipun sesibuk apapun aktiviti kita, kita dimudahkan oleh Allah untuk tetap juga mentadaburi ayat-ayat Allah ya. Jadi sepatutnya kita ambil masa, sepatutnya hari Isnin bukan hari Kamis. Ya, tapi kemarin hari Isnin ada beberapa cuti, so dia clash dengan kajian rumah ngaji Perak Al-Fatihah. So dia tak bolehlah akhirnya kita alihkan ke hari Kamis. Mungkin untuk ke depan, bulan hadapan mungkin insya Allah kembali lagi ke hari Isnin. Ya, jadi kita hari Isnin itu ada 2 kali kajian Al-Fatihah, 2 kali kajian surah Al-Kahf ya. Sebelumnya Kak Hawa sudah message Ustazah, dia minta maaf ya. Kebetulan memang nanti kita terakhirlah Kak Anja ya. Kita kirim doa, kirim Fatihah juga nanti di akhir saja. Ya, karena ibu mertua, apa ayah mertua ya? Ibu ya. Ibu mertua. Ibu mertua Kak Hawa ya, baru saja meninggal dunia. Ya, jadi Kak Hawa agak sibuk sedikit ya. Jadi mungkin malam ini membaca Yasin dan tahlil. Jadi titip pesan, ya Ustazah awalnya Ustazah cakap macam mana kelas nak pospon ke nak terus dia cakap sudah di-share luas ya ke beberapa grup. Jadi tak apalah dia berhalangan kita dah record dah insya Allah nanti kita bagi record je. Tadi katanya awal dia nak bila boleh dia nak join tapi kalau tak boleh memanglah disibuk ya dekat rumah sana. Jadi tak apalah insya Allah kita berikan doa doa yang terbaik insya Allah nanti di akhir ya. Semoga insya Allah amal amal baik almarhumah panjang hidup di dunia diterima oleh Allah dan beliau almarhumah atau arwah diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah. Amin. Allahumma amin. Nanti tak apa nanti Kak Anja penutup nanti boleh bacakan Fatihah lalu diniatkan khusus ya. Insya Allah ya. Dan kemudian semua muslimat yang hadir di sini insya Allah ya. Mudah-mudahan insya Allah. Jadi kemarin kita ada perjumpaan 2 kali perjumpaan itu kita masih bahas pengantar surah Al-Kahf ya, asbabun nuzulnya, topik pembahasannya dan lain sebagainya. Dan kemarin 2 minggu yang lalu kita membahaskan awal suratnya ayat 1 sampai 8 ya. Jadi belum masuk fitnah. Jadi 1 dan 8, 1 sampai 8 itu bicara tentang bagaimana Allah berbicara tentang mukjizat Al-Quran. Jadi apa-apa yang ditanyakan oleh orang-orang kafir, apa-apa yang ditanyakan oleh orang Yahudi dengan mudah sekali dijawab oleh Al-Quran. Jadi sebenarnya surah Al-Kahfi ini menjawab soalan yang ditujukan oleh orang kafir Quraisy kepada baginda Nabi, tetapi yang memberi soalannya adalah orang Yahudi atau Ahlul Kitab. Maka soalan-soalan itu dijawab, tetapi tidak di awal surat. Dijawabnya di ayat ke-9. Ya. Jadi 1 sampai 8 surah Al-Kahfi membincangkan tentang keistimewaan Al-Quran, keistimewaan baginda Rasulullah SAW yang membawa Al-Quran. Makanya surah Al-Kahfi itu dimulai dengan kalimat tahmid. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Ya, dimulai dengan kalimat tahmid bahwa kita bersyukur sudah diberikan oleh Allah Al-Quran. Kita bersyukur sudah diberikan Rasulullah yang membawa Al-Quran. Maka 1 sampai 8 juga kemarin kita jelaskan bagaimana Allah mengatakan Al-Quran tidak akan sama dengan kitab-kitab sebelumnya. Maka kita sudah tahu betul Yahudi diberi kitab Injil, Yahudi diberi kitab Taurat, Nabi Musa alaihissalam, kemudian Nasrani diberi kitab Injil, Nabi Allah Isa alaihissalam, ada beberapa suhub Ibrahim, suhub Nabi Musa, itu semua didustai. Itu semua
diubah. Maka kalau kita lihat 1 sampai 8 surah Al-Kahfi itu bicara tentang Al-Quran tidak akan ada perubahan, tidak akan ada aib, tidak akan ada kesalahan. Kenapa? Inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafizun. Karena Allah yang akan menjaga Al-Qur'annya sampai hari kiamat. Jadi 1 sampai 8 itu sebenarnya menyindir orang yang bertanya. Begitu juga dengan yang memberikan pertanyaan. Barulah soalan pertama yang bicara tentang pemuda yang masyhur dalam sejarah, yaitu pemuda yang tertidur selama berapa tahun? 100 tambah 9 berarti 109 tahun tertidur. Tetapi Allah bangunkan kembali. Nah, ini yang kita katakan jawaban yang pertama dari soalan tentang pemuda yang menjadi pembicaraan dalam sejarah itu dijawab Allah dari ayat ke-9 sampai 22. Sebenarnya sampai 28. Jadi ini nanti fitnah keimanan ini terwakili dengan kisah Ashabul Kahfi. 9 sampai 22 itu bicara tentang kisahnya. 16 sampailah 28 itu bicara tentang solusi daripada fitnah keimanan. Kemarin Ustaz sudah katakan surah Al-Kahfi bukan hanya bicara tentang fitnah, tetapi surat Al-Kahfi bicara tentang bagaimana keluar dari fitnah. Jadi sebenarnya fitnahnya ada di dalam surat, tetapi solusinya, jawabannya juga ada di dalam surat. Makanya nanti kita akan lihat kenapa yang bagian pertama ini kita terwakili oleh kisah Ashabul Kahfi, karena Ashabul Kahfi diuji oleh Allah dengan nikmat keimanan. Karena Ashabul Kahfi diuji oleh Allah dengan nikmat agama atau fitnah keimanan, fitnah keyakinan, apalagi kita katakan fitnah pemikiran, ya. Jadi surah Al-Kahfi tadi seperti yang Kak Anja tadi sudah sampaikan, sebenarnya karena memang surah Al-Kahfi ini dibaca malam Jumat atau hari Jumat, dan memang Al-Kahfi ini diniatkan atau diyakini dalam beberapa dalil dia akan melindungi kita dari fitnah-fitnah akhir zaman, maka betul sekali ada 4 fitnah. Jadi kita ini punya 110 surat, 10 ayat. 110 ayat kalau mau dibahaskan satu demi satu memang tak akan sebentar waktunya. Tetapi kita hanya fokuskan saja pembahasan kita hanya kepada 4 fitnah. Jadi 2 kali pengantar, 1 kali kemarin kita buat tadabur awal suratnya, ya. Nah, kemudian baru sekarang masuk fitnahnya. Jadi ada 4 fitnah, jadi ustazah hanya membahas 4 fitnahnya saja, berikut jawaban daripada setiap fitnah yang ada di dalam surat. Ya. Dimulai daripada fitnah keimanan, terwakili oleh kisah Ashabul Kahfi. Yang kedua, fitnah kekayaan, terwakili oleh kisah Sahibul Jannata ini, pemilik 2 kebun. Kemudian yang ketiga, fitnah keilmuan, terwakili oleh kisah Khidir wa Musa alaihi salam. Dan terakhir, fitnah kekuasaan, terwakili oleh kisah Zulkarnain. Jadi Masya Allah cantik sekali ayat Al-Qur'annya bicara tentang fitnah, tapi melalui kisah. Kemarin sudah kita katakan, banyak tak manfaat kisah dalam memahamkan para pembacanya. Kebanyakan kita ini kalau diajak cerita baru paham kan? Ya. Jadi kalau sebuah ilmu itu kalau nggak dikasih contoh dalam bentuk kisah, susah paham. Jadi ini bukan hanya untuk anak-anak saja, bukan hanya anak-anak saja. Kita semua kalau belajar ilmu akan lebih masuk ketika ilmu itu dijadikan kisah. Maka kisah-kisah Al-Quran tentu saja tidak sama dengan kisah-kisah dongeng, kisah-kisah khayalan. Kisah-kisah yang dijelaskan Al-Quran adalah kisah kenyataan, kisah kebenaran,
kisah yang memang tidak akan ada kebohongan di dalamnya. Kita kadang berkisah tapi bohong. Maka hindari berkisah dengan kisah yang bohong. Meskipun hanya untuk lucu-lucu. Kalau lucu-lucu menipu untuk apa? Banyak dosa aja. Ya. Jadi kalau mau mengambil kisah, ambillah kisah Al-Quran. Karena kisah Al-Quran itu kebenaran. Maka di sini kita melihat bagaimana cara Allah memahamkan kita untuk 4 fitnah dengan mengisahkan di setiap fitnah itu ada kisahnya masing-masing. Maka bagian yang pertama dari fitnah keimanan, dan kita sepakat ya, sekarang sudah akhir zaman, 4 fitnah ini selalu bersama kita. Yang bagian pertama ini luar biasa sebenarnya. Ini yang paling bahaya daripada 4 fitnah lainnya. Ya, fitnah keimanan, ini kalau iman kita hilang sudah selesai semua. Ya, kalau ternyata iman kita digoyahkan, sehingga kita tidak punya prinsip lagi sebagai umat Islam, kita menghalalkan semua cara demi kata cari uang, ini bahaya enggak? Bahaya. Maka yang pertama ini Allah gambarkan kisah Ashabul Kahfi, yang mereka terpaksa keluar dari istana megahnya hanya demi mempertahankan keimanan. Masa kita hanya demi harta, demi dunia menjual keimanan, menjual akhirat demi dunia yang tidak seberapa. Maka ini sebenarnya fitnah keimanan ini menguji semua hati. Fitnah keimanan ini menguji semua yang mengatakan yang penting hidup, tapi nggak ada prinsip. Yang penting kaya, tapi nggak ada iman. Dan sekarang kan seperti itu. Rela menjual akhiratnya hanya demi dunia yang receh, yang sederhana, yang murah meriah. Jadi jangan pernah menghalalkan segala cara demi untuk mendapatkan dunia. Maka ini yang dikatakan fitnah keimanan. Ya, fitnah keimanan ini juga adalah berpegang teguh kepada agama Allah. Ya, jadi di dalam pengantar Ustazah ada sebutkan salah satu hadis yang menggambarkan kita bagaimana fitnah keimanan dan bagaimana seharusnya atau bagaimana orang-orang yang memegang agamanya di zaman atau di akhir zaman. Jadi kita masuk saja di dalam satu hadis untuk masuk sebagai pengantar fitnah ya. Barulah nanti kita masuk ke ayatnya, baru nanti setelahnya kita menjawab pertanyaan atau menjawab masalah dalam fitnah keimanan ya. Seperti biasa, Ustazah coba untuk ini ya, untuk share slide-nya, Insya Allah. Tapi belum saya buka tadi ya, belum buka ya. Tadi baru pengantar saja ya, oke ya. Tadi belum Ustazah buka kan ya, Kak Anja ya? Belum Belum Ustazah. ya, oke. Ustazah hanya apa? Memurojaah, mengulang kaji yang sebelumnya ya, sebelumnya ya. Jadi insya Allah, jadi berarti malam ini insya Allah kita masuk langsung pada fitnah yang pertama. Dicatatkan ya di dalam surah Al-Kahfi itu ayat 9 sampai 22 itu fitnahnya. Nanti dilanjutkan dari 16 sampai 28 itu solusi dari fitnah ya. Jadi memang tadi Ustazah belum buka, insya Allah kita buka ya sambil menunggu. Alhamdulillah sudah ramai yang hadir, insya Allah ya. Mudah-mudahan insya Allah kita diberikan oleh Allah keberkahan waktu. Ustazah tahu betul ini apa sudah malam Jumat, habis itu ini juga malam ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan kalau kita bertekad Allah mudahkan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sampai saat ini Allah masih melimpahkan kita berbagai karunia
Di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat wal afiat. Salat serta salam kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oke, insya Allah. Jadi kita mulai dengan ayat ke-9 ya. 1 sampai 8 sudah. Ayat ke-9 yang bicara tentang fitnah keimanan, langsung kita bicara tentang kisah Ashabul Kahfi. Tapi tadi melanjutkan yang Ustazah katakan, di antara 4 fitnah itu, fitnah keimanan, fitnah kekayaan, fitnah keilmuan, fitnah kekuasaan, mana yang paling berbahaya? Sebenarnya yang paling berbahaya adalah yang nomor pertama, fitnah keimanan ya. Jadi apalagi kita ini berada di akhir zaman. Nah, ya. Jadi kalau di akhir zaman banyak sekali pemikiran-pemikiran, banyak sekali pandangan-pandangan ya. Apalagi dengan teknologi yang begitu maju, maka mendengarkan ceramah akan mudah ya. Belajar ilmu akan mudah juga nggak? Ah, coba Ustazah tanya dulu, Kak Anja, gimana slide Ustazah? Ada kotak-kotak hitam nggak? Ada. Tadi Ustazah, oke. Alhamdulillah, berarti Allah Alhamdulillah, mudahkan. oke. Ya. Oke, oke ya. Siap, siap. Oke. Ustazah benar-benar tak tahu soalnya itu. Masalahnya di mana kalau ada kotak-kotak tuh. Siap, Oke siap. Ustazah, cantik. Mm-mm. Nah ya, jadi tadi Ustazah katakan, sebelum kita membahaskan fitnah keimanan, ada baiknya kita baca dulu satu hadis yang bicara tentang kondisi. Dan hadis ini sudah diceritakan oleh baginda Nabi. Jadi Nabi menceritakan tentang akhir zaman dan mengingatkan para sahabat. Jadi kita kalau baca hadis ini sebenarnya kita yang diingatkan waktu baginda mengucapkan hadis ini. Karena kita yang paling dekat dengan akhir zaman dibandingkan di zaman baginda Rasulullah SAW. Sebenarnya kalau disebut akhir zaman, kehadiran Nabi itu sudah disebut akhir zaman. Tetapi dari Nabi ke kita ini lebih dekat ke kita kan? Nah, lebih gitu kita ya. Jadi di dalam sebuah hadis ini riwayat Abu Daud, saya kutipkan dulu supaya kita tahu nih gimana sih kondisi kita di akhir zaman ini khususnya yang bicara tentang fitnah keimanan. Di dalam sebuah hadis itu disebutkan, teruskanlah olehmu untuk selalu beramar ma'ruf benahi munkar. Jadi, apapun kondisinya, di akhir zaman kita tetap berdakwah. Dan tentu saja dakwah akan ada dua. Satu, memberi kabar gembira, menyuruh orang untuk berbuat kebaikan. Yang kedua, memberikan ancaman, berarti melarang orang untuk melakukan kemungkaran. Jadi selalunya dakwah akan dititik beratkan pada amar ma'ruf nahi munkar. Jadi dalam hadis ini dikatakan senantiasalah beramar ma'ruf bernahi munkar. Senantiasalah berdakwah hingga engkau akan menyaksikan, meskipun engkau akan nantinya akan menyaksikan kekikiran yang ditaati, hawa nafsu yang diperturutkan, kehidupan dunia yang diutamakan, serta orang-orang yang terpesona dengan berbagai pendapat yang dikeluarkan. Jadi subhanallah. Hadis ini mengatakan tetap berdakwah apapun kondisinya, meskipun banyak orang yang bakhil, lebih cinta kepada dunia. Meskipun di antara kita hawa nafsu lebih diikuti. Meskipun di antara kita kehidupan dunia lebih diutamakan. Dan meskipun banyak orang yang terpesona dengan pemikiran-pemikiran, termasuklah pemikiran liberal, pemikiran-pemikiran yang nauzubillah summa nauzubillah, LGBT-nya lah, pemikiran liberalnya yang sampai lagi pada pemikiran tidak bertuhan. Ini kan semua pemikiran-pemikiran akhir zaman. Jadi ini yang kita katakan tantangan kita nih luar biasa. Ya. Jadi pemikiran liberal sudah kemana-mana. Belum lagi pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Dan kita sudah mendapatkan zaman yang memang sudah penyakit mental. Sudah banyak orang-orang yang kadang kita anggap sudah tidak masuk akal. Ya, dan
Nauzubillah summa nauzubillah, sekarang kemungkaran sepertinya dijadikan dewa. Maksudnya dijadikan Tuhan. Jadi sekarang kita kalau mau melihat yang viral itu kan yang aneh-aneh kan. Kalau nggak aneh dia nggak akan diviralkan. Kalau nggak viral dia nggak akan dapat uang. Jadi subhanallah kalau dulu kita punya norma, kita punya akhlak, kita punya malu. Tapi sekarang enggak. Jadi semua cerita dikarang. Bahkan yang buruk-buruk ditampilkan. Untuk apa? Untuk meraup dunia. Nah ini juga termasuk fitnah keimanan. Ya, jadi kita dikatakan di dalam hadis tetap berdakwah apapun kondisinya, meskipun ketika itu dunia akan menjadi yang lebih diutamakan, nafsu diikuti, kekikiran dituruti, dan nanti akan banyak pemikiran-pemikiran yang menyimpang daripada ajaran agama. Hendaknya, tuh perhatikan, di sini ada solusinya. Nanti solusi ini akan sama dengan solusi yang ada dalam surat Al-Kahfi. Sama nih. Hendaknya kamu hanya bergaul dengan orang-orang yang searah dengan kamu. Maksudnya, bergaulah dengan orang-orang yang soleh. Dan jauhilah orang-orang awam yang nggak tahu apa-apa. Apalagi berdebat kusir dengan mereka. Ya. Sebab setelah zaman itu akan datang suatu zaman penuh cobaan di mana orang-orang yang memegang teguh agamanya ibarat menggenggam bara api. Ya. Jadi ini yang kita katakan, kadang berpegang teguh pada agama malah justru disebut aneh. Berpegang teguh pada agama bahkan diasingkan, seolah ketinggalan zaman, seolah tidak ikut perkembangan. Jadi ini yang kita katakan nanti akan datang di mana orang-orang yang memegang teguh agamanya layaknya memegang bara api, berarti panas. Berarti bukan mudah menjaga akidah di zaman serba fitnah ya. Jadi ini yang dimaksud dalam hadis itu. Tetapi siapapun di antara kita yang tetap berpegang teguh kepada agamanya, meskipun memegang teguh itu berat sekali dijalani, maka lihat di sini pahalanya. Maka pahalanya sama dengan 50 orang yang melakukan hal yang sama dari kalian. Berarti 50 kali lipat ganda. Jadi kita kalau sekiranya tidak dihadapkan pada dunia akhir zaman yang penuh fitnah, maka mungkin pahalanya biasa. Tetapi kalau kita dihadapkan pada fitnah akhir zaman yang memang susah sekali menjaga akidah kita dan ternyata kita mampu melewatinya, maka pahalanya menjadi 50 kali lipat ganda. Ya, jadi insya Allah ini yang menjadi pengawal atau menjadi pengantar kenapa harus mempelajari fitnah keimanan yang diwakili oleh kisah Kahfi. Oke, muslimat sekalian yang dirahmati Allah, berarti karena kita ingin membahaskan dari ayat 9 sampai ke ayat 28, nanti kita tengoklah sampai mana sampainya ya. Tapi Ustazah sudah buatkan slide ini sampai 28. Sampai 28. Nanti mana-mana kalau memang terlalu lama mungkin kita akan potong jadi 2 kali perjumpaan. Silahkan buka surah Al-Kahfinya. Karena di dalam slide ini Ustazah tidak boleh mencantumkan terjemahannya. Nanti terlalu banyak yang akan ditampilkan, nanti bingung bacanya. Jadi Ustazah hanya menjelaskan poin-poin penting dalam ayat. Jadi mohon muslimat mengambil mushafnya, buka surat Al-Kahfi, perhatikan dari ayat 9 sampai ke 28. Tapi nanti kita lihat sampai ayat berapa kita boleh menjelaskan ya. Sekaligus terjemahannya ya paling penting itu. Jadi nanti kalau Ustazah tanya terjemahannya langsung jawab ya. Karena kita nggak tampilkan di sini terjemahannya. Oke ya. Oke, kita mulai dari ayat ke-9. Nah, ini yang tadi kita katakan ya, fitnah agama dan keimanan itu. Kalau fitnahnya, cerita kisah Ashabul Kahfinya ada di ayat 9 sampai 22. Kemudian solusinya ada di ayat 16, dia agak terpisah dikit. Ayat ke-16 masih bicara tentang Ashabul Kahfi. Dan juga nih, 16, 24, 28. Ini semua ada solusinya. Ya, ini sebenarnya dari buku berbahasa Arab. Jadi Ustazah alihkan di sini sebelah kiri ini terjemahannya. Ya, jadi di sini disebut fitnah dunia, yaitu
fitnah keimanan. Kisah yang menjadi fitnahnya itu adalah Ashabul Kahfi, sementara yang disebut Qawaribun Najah ini solusi dari fitnah keimanan. Itu pertama nih, Hijrul Bi'ah Al-Fasidah, meninggalkan lingkungan yang buruk. Kedua, Al-Luju ilallah, bergantung kepada Allah. Yang ketiga, As-Suhbah As-Solihah. Nah, itu yang tadi saya sebutkan di dalam hadis tadi, bersahabat dengan orang soleh. Yang keempat, tidak mengikuti hawa nafsu. Ya, ini solusi dari fitnah keimanan. Pertama, uzlah. Yang kedua, bergantung kepada Allah. Yang ketiga, bersahabat dengan orang soleh. Yang keempat, tidak mengikuti hawa nafsu. Semua solusi ini ada di dalam surat Al-Kahfi. Jadi surat Al-Kahfi ini menariknya, dia bukan hanya bicara tentang fitnah, tetapi dia juga memberikan jawaban atau solusi dari setiap fitnah. Oke, kita sekarang masuk kepada ayat 9. Oke, dimulai dari kalimat hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Jadi ini sebenarnya bentuknya pertanyaan. Dan setiap kali Al-Quran menyebutkan dengan nada tanya, mestinya dijawab nggak? Dijawab, tapi sayangnya kita nggak paham. Makanya nggak pernah menjawab. Ketika Allah bertanya, Al-Qariyah, Mal-Qariyah, nggak ada pun jawaban. Padahal itu pertanyaan. Maka kalau ada ayat Quran yang mengatakan am hasib anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba, apakah kamu pikir bahwa cerita ashabul kahfi dan catatan tentang mereka dalam sejarah itu merupakan tanda-tanda ayat-ayat kami atau kekuasaan kami yang menakjubkan? Jadi pertanyaan ini sebenarnya untuk kita. Apakah kamu merasa bahwa kisah Ashabul Kahfi yang sudah tertidur selama 100 plus 9 tahun, jadi 199 tahun, itu adalah sesuatu yang menakjubkan. Dan ini Ustazah juga adalah, 300, kok 100 300. sih? 300, Masya Allah, salah sumiah ya. 309, wasdadu tis'ah. Salah sumiah wasdadu tis'ah. 300 plus 9, berarti 309 tahun. Jadi ayat pertama ini, pertama menanyakan ke kita, apakah kamu kira bahwa kisah Ashabul Kahfi yang tertidur di goanya ini selama ratusan tahun, dan dulu kisahnya nggak pernah ada yang mengatakan kepastian 309 tahun. Baru ketika Al-Quran menjelaskan angkanya menjadi pasti 309 tahun. Kalau ditanya dulu, orang Yahudi juga ditanya berapa tahun dia nggak tahu. Yang penting tertidur lama. Ya. Maka kita akan katakan pertanyaan ini sebenarnya satu untuk orang kafir Quraisy yang menanyakan. Jadi orang kafir Quraisy ini bertanya kan, ya, beritahu kami tentang kisah pemuda yang menjadi legenda sejarah. Dia nggak nyebut pun Ashabul Kahfi. Karena orang Yahudi mau mempertanyakan baginda Rasulullah SAW. Nah, benar nggak Rasulullah tahu? Nah, benar nggak Al-Quran itu nanti bisa menjawab? Dan ternyata pertanyaan itu dititipkan kepada orang kafir. Sebenarnya pertanyaan itu pertanyaan orang Yahudi. Karena yang mengetahui kisah ini adalah ahlul kitab. Ya. Maka diawali dengan kalimat, hai ahlul kitab, hai orang-orang kafir Quraisy. Apakah kamu menganggap bahwa kisah Ashabul Kahfi yang ada dalam catatan sejarah itu sesuatu yang menakjubkan? Maka Allah jawab. Maka mungkin kita akan mengatakan, iya itu menakjubkan. Tapi Allah menjawab, itu kecil. Itu bukanlah perkara yang menakjubkan. Karena di dalam alam semesta lebih banyak lagi perkara-perkara yang menakjubkan. Lihat langitnya, lihat buminya. Masa tidak ada keajaiban? Ya. Jadi ada banyak ayat-ayat Al-Quran mengatakan kok boleh itu ya. Langit itu nggak jatuh padahal nggak ada tiangnya. Kok boleh bulan bintangnya nggak pernah berbenturan. Kok boleh lautan kapalnya berlayar tanpa tenggelam. Bagaimana mungkin semua itu tidak menjadi sesuatu yang menakjubkan? Maka kisah Ashabul Kahfi hanya bagian kecil dari keajaiban-keajaiban Allah. Dan kalau mau melihat
alam semesta justru lebih menakjubkan. Perhatikan bulannya, perhatikan mataharinya, perhatikan peredaran matahari, perhatikan peredaran bulan, dan itu semua dikisahkan di dalam Al-Quran. Mengajak kita bertanya bahwa sesuatu yang menakjubkan itu pasti ada penciptanya. Dan itu juga menunjukkan kesempurnaan yang maha mencipta. Jadi sebenarnya yang nomor 9 ini, soalan itu ditujukan untuk orang kafir Quraisy dan orang Yahudi yang mempertanyakan kisah ini. Jadi ini namanya apa yang kita katakan pertanyaan untuk menghinakan, pertanyaan yang merendahkan. Ketika mereka bertanya tentang kisah pemuda yang menjadi sejarah, maka Allah mengatakan itu mah kecil. Nanti kami ceritakan. Dan ternyata di alam semesta lebih besar lagi kemukjizatan ya. Jadi nomor 9 itu Allah awali kisahnya dengan mengecilkan pertanyaannya. Ya, dan juga menghinakan yang memberi pertanyaan karena menganggap Allah tidak tahu kisahnya atau menganggap Rasulullah berbohong dengan ayat Qur'annya. Itu yang pertama. Kemudian ternyata kisah Ashabul Kahfi ini ternyata kalau kita lihat juga ada asbabun nuzul yang lain. Ya, kalau misalnya kita lihat di sini surat ini diyakini para ulama. Jadi surah Al-Kahfi khususnya yang bicara tentang surat apa tentang Ashabul Kahfi ini diyakini para ulama turun sebelum hijrah ke Habasyah. Ya, jadi awal-awal Rasulullah berhijrah tuh bukan ke Madinah kan. Awal-awal orang mukmin itu disuruh hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia. Malikul Habasyah itu Najasyi itu yang paling dekat sama, paling sayang deh, ya, yang menerima umat Islam. Jadi kita akan katakan ketika para sahabat berhijrah ke Habasyah, turunlah ayat ini. Turunlah ayat ini. Para sahabat paham bahwa surat ini memberikan kekuatan kepada mereka untuk menyelamatkan diri demi keimanan. Jadi di Mekah itu sebelum Nabi hijrah ke Madinah itu kan sudah dahsyat penyiksaannya. Bagaimana budak-budak hamba sahaya disiksa luar biasa. Maka ada beberapa yang memang berinisiatif untuk berhijrah. Maka ketika turun ayat bahwa Ashabul Kahfi keluar dari istananya demi menyelamatkan akidahnya, maka mereka pun mengatakan bahwa surat ini menjadikan satu motivasi untuk mereka untuk menyelamatkan diri keluar dari kotanya, pergi ke Habasyah, hijrah ke Habasyah untuk menyelamatkan akidah. Sama ketika Rasulullah kenapa berhijrah ke Madinah? Kan kalau kita tetap di Mekah ya kita habislah. Berapa masa nanti kekuatan kita akan hilang. Tapi ketika Rasulullah hijrah ke Madinah baru menemukan sahabat yang baru, boleh memanage kekuatannya, maka seperti itulah seharusnya. Kita nggak boleh apa namanya ketika ada kesusahan, ketika ada masalah lalu mengatakan tawakal tu Allah. Mana yang tawakal tu Allah? Meskipun kita seorang istri, kalau di dalam rumah ada kezaliman, keluar dari rumah itu, cari solusinya. Meskipun siapapun, nggak ada ceritanya di balik kelemahan kita tak boleh buat apa-apa. Insya Allah bersama Allah Allah beri kekuatan. Jadi ini nggak ada ceritanya kita bertahan dalam kemungkaran, nggak ada ceritanya kita bertahan apalagi dalam kekufuran. Ya, jadi ini yang mengawali asbabun nuzul dari surat Al-Kahfi. Jadi selain pertanyaan orang kafir Quraisy yang diberitahu oleh orang Yahudi, ternyata ada asbabun nuzul yang lain. Jadi asbabun nuzulnya adalah turunnya surat ini ketika para sahabat berhijrah ke Habasyah. Jadi mereka kuat nggak ini? Menjadi bersemangat nggak mereka hijrah? Iya, karena Allah sudah kisahkan Ashabul Kahfi. Maka ini juga akan menjadi satu pelajaran ya untuk siapapun atas nama apapun, jangan berdiam diri dengan kezaliman. Maka kisah Ashabul Kahfi ini menunjukkan bahwa bersama Allah kita kuat. Bersama Allah kenapa memangnya? Kalau memang rumah tangga itu memang menyiksa sampai kita tidak boleh beribadah kepada Allah, kenapa pertahankan? Hijrah, keluar dari situ. Nggak ada di antara kita yang boleh dipaksa dalam bab akidah.
Kalau seorang anak dipaksa orang tuanya untuk tidak berakidah, dia boleh keluar dari rumahnya. Seorang istri yang dipaksa. Jadi semua orang nggak boleh berdiam, apalagi berkaitan dengan akidah. Jadi nggak boleh mengalah kalau urusannya akidah. Mungkin kalau urusan dunia bolehlah kita mengalah, tapi kalau urusan akidah nggak boleh. Jadi kalau kita ternyata dipaksa untuk tidak beriman, keluar dari situ. Ya, oke. Kemudian baru dari ayat ke-10-nya barulah cerita tentang mereka. Ashabul kahfi. Iz awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Jadi kisahnya bermula iz awa al fityatu, ketika kumpulan pemuda. Nah, kalau sudah di kalimat al-fityah, fityah ini kumpulan pemuda tapi dalam jumlah yang kecil, tidak lebih dari 10. Jadi kalau kita katakan kumpulan pemuda, kalau sudah disebut fityah, ya, itu kumpulan pemuda tapi kecil. Berarti jumlahnya tidak lebih dari 10. Berarti Ashabul Kahfi, meskipun berbagai cerita, silang pendapat berkaitan jumlah mereka, yang pasti mereka jumlahnya pasti di bawah 10. Kenapa? Karena Allah menyebutnya al-fityah, kumpulan pemuda, ya. Jadi di sini disebutkan, nah ar-Rakim ini yang disebut al-maktub, ya, tertulis. Apakah kamu kira bahwa Ashabul Kahfi war-Rakim? Rakim itu adalah catatan sejarah tentang mereka. Jadi Ashabul Kahfi dan sejarahnya merupakan tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan, maka jawabannya itu hanya sebagian kecil. Karena di alam semesta ada lebih banyak lagi keajaiban-keajaiban selain kisah Ashabul Kahfi. Kemudian baru Allah ceritakan kisahnya, yaitu bermula dari kumpulan pemuda yang mana mereka berlindung kepada di gua. Izawal fityatu ilal kahfi. Dan ketika mereka berlindung di dalam gua, apa yang mereka baca? Nah ini. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Di sini disebutkan pemuda ini adalah orang mukmin, mengumpulkan antara keberanian, kesabaran, hikmah, tawakal disertai ikhtiar. Jadi kalau misalnya kita mau mengatakan kisah Ashabul Kahfi ini gabungan dari satu, keimanan, dua, keberanian, tiga, kesabaran, empat, kebijaksanaan, lima, tawakal, disertai ikhtiar. Kalau misalnya kita mau dapatkan kenapa mereka mendapatkan keberanian, karena mereka keluar dari istana karena menentang penguasa yang zalim. Yang mana penguasa itu ketika tidak dituruti kehendaknya akan membunuh. Dan Ashabul Kahfi secara lantang mengucap, Tuhan kami adalah Allah. Maka Ashabul Kahfi ini kumpulan, bukan kumpulan pemuda yang baru dewasa atau kumpulan pemuda yang taunya cuma main-main aja. Maka ini yang kita katakan Ashabul Kahfi menggambarkan bahwa meskipun mereka muda usianya, tapi Masya Allah mereka sudah boleh menentang kebatilan. Berarti mengumpulkan keberanian, kesabaran. Mereka awalnya di istana, lalu mereka melari ke gua. Pastinya gua itu tidak akan sama dengan istana mereka, maka mereka juga mengumpulkan kesabaran. Dan bagaimana mereka bersabar berada di dalam goanya. Kemudian hikmah, kebijaksanaan. Nanti kita lihat bagaimana Ashabul Kahfi ketika Allah bangunkan lagi, bagaimana bijaksananya mereka sehingga mereka tidak mau menampilkan berhati-hati meskipun mereka sudah selamat. Kemudian tawakal. Nah, ini tawakal ini yang luar biasa. Jadi mereka berkeyakinan Allah akan melindungi mereka.
dan mereka berkeyakinan Allah pasti akan memberikan kasih sayang meskipun mereka berada di dalam goanya, meskipun mereka meyakini mereka dikejar oleh musuh. Kemudian ikhtiar. Nah, ikhtiar ini adalah mereka keluar karena mereka tidak berada di dalam tempat yang nyaman. Jadi Ashabul Kahfi adalah kisah yang mewakili pemuda yang dipenuhi dengan kesabaran, ketabahan, keberanian, tawakal, dan ikhtiar. Jadi untuk kita yang mungkin bukan remaja, apalagi kita adalah sosok yang dewasa, maka kenapa takut untuk mengambil keputusan? Ya. Kenapa? Takut untuk mempertahankan akidah. Ini menjadi satu pelajaran bahwa kita belajar dari pemuda-pemuda yang luar biasa Allah kisahkan di dalam Al-Quran. Jadi di sini nih nggak ada ceritanya orang yang muda tuh selalunya tidak dewasa atau orang muda ini berjiwa muda gitu ya dengan emosinya dan tidak sama sekali. Maka Al-Quran menceritakan anak muda yang luar biasa meskipun usianya muda tapi pemikirannya luar biasa. Kemudian ada yang menjadi satu doa. Nah, ini doa ini boleh diamalkan ya muslimat semuanya. Rabbana atina min ladunka rahmah. Jadi kalau ditanya, kalau kita diuji oleh Allah dengan ketakutan, kalau kita diuji oleh Allah dengan kekhawatiran, kalau kita diuji oleh Allah dengan berbagai bala dan musibah, yang pertama kali harus kita sebutkan apa? Meminta kasih sayang Allah. Jadi berulang kali kalimat kasih sayang ini diulangi. Jadi ketika Rasulullah berhijrah ke Taif, ketika Rasulullah sudah tidak melihat lagi penolong dari manusia, apa yang disebutkan? Wa anta arhamur rahimin. Wahai Allah, engkau yang paling kasih di antara yang paling kasih. Jadi kalimat memohon kasih sayang Allah ini adalah kalimat cantik yang boleh kita ucapkan ketika kita dalam kondisi yang lemah. Ketika kita dalam kondisi yang memohon pertolongan. Nih, ya, wa anta arhamur rahimin. Jadi nanti lihat doa Nabi ketika berada di Taif. Maka ada kalimat wa anta arhamur rahimin. Sama yang diminta oleh Ashabul Kahfi. Rabbana atina min ladunka rahmah. Wahai Allah, kami nggak minta apa-apa. Bahkan Ashabul Kahfi nggak minta diselamatkan. Ashabul Kahfi tidak minta perlindungan dan lain sebagainya. Tapi yang diminta pertama kali oleh Ashabul Kahfi apa? Wahai Allah berkasih sayang. Ya, karena ketika Allah berkasih sayang, maka semuanya dimudahkan. Maka kalau kita punya penyakit, jangan minta dulu disembuhkan. Minta dulu, wahai Allah sayangi saya. Karena kalau kita sakit, Allah sayang gak jadi masalah sakit. Kalau kita punya musibah, ya Allah sayangi saya. Kasihani saya. Karena kita tuh kadang pahamnya, kezaliman-kezaliman yang ada, itu karena perbuatan kita. Makanya kita minta Allah beri kasih sayang. Ya. Khususnya kalau kita ya, orang awam. Dan orang-orang soleh juga ketika meminta kasih sayang Allah, dia paham betul dia tidak sempurna. Maka Ashabul Kahfi, meskipun mereka dalam kebenaran, meskipun mereka menjaga akidahnya, mereka tetap meminta kasih sayang Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah. Lihat doa Nabi Ayub. Rabbi anni massaniddur wa anta arhamur rahimin. Jadi ketika Nabi Ayub berada di puncak penyakitnya, ketika Nabi Ayub berada di puncak keputusasaannya, dia hanya bergantung kepada Allah, maka yang disebut Nabi Ayub apa? Anni massanidzur wa anta arhamur rahimin. Aku ditimpa sakit wahai Allah. Nabi Ayub tak mengucapkan wahai Allah sembuhkan, tetapi Nabi Ayub mengatakan anni massanidzur wa anta arhamur rahimin. Engkau yang paling kasih di antara yang kasih. Jadi kalau sudah menyebut minta kasih sayang Allah, jadi Allah lebih tahu bagaimana menyelesaikan masalah ini. Apakah penyakitnya diangkat sehingga besok langsung sembuh? Ataukah dikekalkan penyakitnya tapi diberikan hadiah yang lain? Allahu a'lam bishawab. Apakah Allah angkat musibahnya seketika? Belum tentu juga.
Maka ini yang pertama ya. Jadi berarti Ashabul Kahfi meminta kasih sayang Allah. Jadi apapun masalahnya, kita juga maka sebutlah kalimat Ya Arhamar Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim. Makanya kita ini dibiasakan. Apapun yang kita lakukan membaca basmalah nggak? Kullu amrin zibalin la yubda bi ismillah fahuwa abtar. Segala perkara yang tidak dimulai dengan basmalah putus. Kenapa? Karena tidak meminta kasih sayang Allah dalam perbuatannya. Maka apapun yang kita lakukan minta sama Allah Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Paling tidak setiap gerakan kita ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Rahman ya Rahim. Minta kasih sayang Allah. Karena hanya kasih sayang Allah yang bisa membuka yang tertutup, yang menyelamatkan yang susah dan lain sebagainya. Rabbana atina min ladunka rahmah. Jadi ada di dalam doa Rasulullah, ada di dalam doa Nabi Ayub, ada di dalam basmalah kita dan ada di dalam surat Al-Kahfi. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Jadi Ashabul Kahfi bukan hanya minta kasih sayang Allah, Ashabul Kahfi juga meminta rasyada. Rosyada itu hidayah atau petunjuk yang khusus berkaitan dengan agama. Jadi kita punya dua kalimat. Ada rusyda, ada rosyada. Nah, kalau rusyda itu biasanya umum. Petunjuk dunia dan agama. Nih. Qala lahu Musa, hal attabi'uka ala antu allimani mimma ullimta rusyda. Nanti ini kita bahas nih, surah Al-Kahfi ayat 66. Jadi Nabi Musa meminta Nabi Khidir untuk menunjukkan kepadanya atau mengajarkannya rusda, yaitu hidayah yang berkaitan dunia dan agama. Berarti Nabi Musa meminta secara umum. Tetapi Ashabul Kahfi meminta khusus agama. Ya, ini rosyada. Kalau rosyada petunjuk lebih kepada agama. Karena memang ketika itu Ashabul Kahfi minta dikuatkan hatinya, minta dikuatkan akidahnya karena mereka berhadapan dengan penguasa yang zalim yang sudah terkenal kalau tidak mengikuti perintahnya akan membunuh. Ya, jadi ini yang pertama. Jadi berarti diawali kisah bahwa Ashabul Kahfi, bahwa pemuda-pemuda ini berlari ke goa dan mereka punya doa. Doanya adalah pertama meminta kasih sayang Allah, yang kedua meminta hidayah khususnya dalam bab agama. Jadi ini dua permintaan yang mungkin kita katakan penting dalam hidup kita. Pertama, kasih sayang Allah, yang kedua petunjuk khususnya dalam agama. Kemudian masuk lagi ayatnya. Fadorabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Jadi begitu mereka meminta kasih sayang Allah. Lalu Allah pun memberikan kasih sayangnya yang luar biasa. Meskipun mereka berada di dalam goanya. Jadi sekarang kalau kita bertanya ya, Ashabul Kahfi ini kan dalam kondisi ketakutan ya. Tadi seperti yang Ustazah katakan. Mereka ini kan sekumpulan pemuda yang menentang penguasa yang zalim yang mengaku dirinya Tuhan atau mungkin mengakui Tuhan selain Allah. Ashabul Kahfi secara lantang menolak. Maka biasanya balasannya adalah dipenggal kepala, dibunuh. Maka perhatikan, mereka meminta kasih sayang Allah. Ketika mereka dalam ketakutan, dalam kekhawatiran. Sekarang, biasanya kita kalau kondisi takut, banyak masalah, lagi stres, mudah tidur atau susah tidur? Susah, Saya tanya. susah tidur. Susah tidur saja. Mudah tidur atau susah tidur? Jadi kalau yang Susah, susah tidur itu banyak pikiran ya. tak boleh berhenti. Jadi tidur itu bagi orang yang punya masalah, kenikmatan yang luar biasa nggak? Iya, kita ini ya, kalau lagi penat berpikir, apa yang kita inginkan? Tidur, tapi kita tak boleh tidur. Itu masalah. Semakin semakin banyak masalahnya, semakin kita tak boleh nak tidur.
Jadi kalau ditanya orang bermasalah ini, kenikmatan terindahnya apa? Bukan makan, bukan minum, bukan bersembah. Jadi orang bermasalah nih, kenikmatan terindahnya adalah bisa tidur nyenyak. Karena rata-rata orang yang banyak pikiran di dunia nggak bisa tidur, kan mikirin hartanya, mikirin macam-macam. Ya. Nah ini yang kita katakan tidak boleh tidurin masalah juga kan bagi kita. Jadi ketika Ashabul Kahfi aku khawatir kok tidur ya, itu yang kita menakjubkan ya. Orang dalam kondisi normal saja nggak punya masalah, mungkin susah tidur ya. Apalagi orang yang punya masalah. Jadi Masya Allah, ketika mereka meminta kasih sayang Allah, ketika mereka mereka meminta petunjuk dari Allah, Allah beri kasih sayang yang luar biasa. Dengan apa? Dengan menidurkan mereka selama 309 tahun lamanya. Subhanallah. Ini keajaiban. Jadi ketika kita mengatakan Ya Arhamar Rahimin, Ya Rahman, Ya Rahim, kita nggak pernah tahu apa yang diberi oleh Allah untuk kita. Kita hanya mengharap kasih sayang Allah ya. Jadi ketika tadi ini sebenarnya jawaban dari doa mereka. Ketika mereka minta Rabbana hablana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Wahai Tuhan kami, beri kami kasih sayang dari sisi Engkau. Wa hayyi lana min amrina rasyada, dan beri petunjuk atas semua perkara kami. Maka Masya Allah sebagai jawaban dari doa, fadorobna ala adhanihim, kami tutup telinga mereka. Dan mereka berada di dalam goa sinina adada. Mereka berada di dalam goa bertahun-tahun lamanya. Nah ini nanti sini naadada ini ditafsirkan pada ayat kedua limanya. Wala bisu fi kahfihim salasami'atin sinina wasdadu tis'ah. Kan disebut ini sinina adada. Mereka ditutup telinganya bertahun-tahun lamanya. Kalau ditanya berapa tahun mereka ditidurkan Allah, maka jawabannya adalah 300 ditambah 9 tahun. Berarti Ashabul Kahfi tertidur di dalam goanya selama 309 tahun. Itu sudah berganti penguasa itu. Sudah berganti zaman itu. Jadi itulah keindahan Ashabul Kahfi. Ketika mereka lari, mereka ketakutan, mereka merasa dikejar-kejar, mereka ingin dibunuh dan lain sebagainya. Mereka tertidur selama 309 tahun lamanya ya. Fadorabna ala adhanihim. Nah, yang menarik di sini Allah menggunakan kami tutupi telinga mereka. Jadi nggak ada ceritanya di sini itu dikatakan kami matikan mereka. Jadi yang disebut kami tutupi telinga mereka. Jadi mereka itu hidup, tapi telinganya tidak mendengar. Jadi apapun suara yang ada nggak membangunkan mereka. Jadi ini yang kita sebutkan Allah tidak gunakan kata kami matikan. Tapi kami tutup telinga mereka karena mereka belum mati, hanya tertidur. Telinga mereka ditutup. Yang membangunkan orang tidur itu adalah suara. Telinga tetap terbuka meski mata tertutup ketika tidur. Jadi begini, kita kalau tidur, telinganya tidur nggak? Ya, jadi sebenarnya kalau mau membangunkan orang tidur gimana caranya? Hah? Gimana cara Iya, ngebangun orang tidur? kejut. Iya, Gerakkan handphone. kalau digerakkan mereka nggak masuk dekat di telinganya terus teriak, pasti bangun. Nah, tetapi pasti dia marah-marah lah kalau membangunkan. Jadi sebenarnya orang tidur tuh cuma satu aja cara ngebanguninnya. Telinganya itu. Dan bayangkan Ashabul Kahfi. Kenapa sampai tidur ratusan tahun? Karena Allah tutup telinganya. Kita ini tidur, tapi Allah nggak tutup telinga kita. Jadi kalau kita tidur nih, tiba-tiba ada suara, wah, langsung terbangun kita. Langsung terbangun. Coba aja buat buat suara di telinga, orang tidur pasti bangun.
Nah, Ashabul Kahfi di antara kemujizatannya Allah tutup telinganya. Jadi Ashabul Kahfi itu sebenarnya hidup, tapi telinganya itu yang dimatikan, maksudnya di-off-kan. Maka Ashabul Kahfi apapun suara nggak bangun sama sekali. Nah, itu ya. Jadi fadorobna ala adhanihim, ya. Kami tutup telinga mereka karena mereka sebenarnya belum mati. Belum mati. Jadi telinganya aja yang ditutup. Nah, ini berarti kita juga tahu kalau orang yang sedang tidur itu telinganya. Maka coba aja buat suara-suara pasti bangun tuh orang yang tidur. Ya. Dorobna menggunakan nahnu itu domir lisya'an untuk menunjukkan keagungan. Jadi Allah Maha Agung, maka apa yang dilakukan juga berbentuk keagungan ya. Fadorobna ala adhanihim, kami tutup telinga mereka selama bertahun-tahun lamanya, maka ditafsirkan di ayat ke-25-nya yaitu selama 300 tambah 9 tahun, jadi 309 tahun. Summa ba'asnahum lina alama ayyul hizbaini ahsa lima labisu amada. Summa ba'asnahum. Tadi kan dikatakan mereka ini ditidurkan. Ya, karena cuma telinganya saja yang ditutup. Yang lain-lain masih oke. Tapi kenapa Allah menggunakan kalimat ba'asnahum, kemudian kami bangkitkan mereka, padahal bangkit itu kan tentunya setelah kematian. Kenapa Allah menggunakan ba'asnahum? Nah, ini kita lihat penjelasannya. Mereka dibangunkan dari tidur. Bangun tidur disebut kebangkitan, berarti tidur itu diibaratkan kematian. Jadi perhatikan. Meskipun kita katakan orang tidur itu kan bukan mati, tapi sebenarnya ketika kita dalam kondisi tidur itu layaknya sudah mati. Makanya ketika kita bangun tidur, kalimat yang digunakan oleh Allah adalah al-ba'su. Bangun tidur itu disebut ba'sun. Nah, ini berarti menjadikan kita juga takut nih. Kalau sebelum tidur masih belum selesai urusan. Jadi kalau sebelum tidur ngapain aja? Hah? Apa yang dibuat sebelum tidur? Kalau nak istighfar, istighfar lah. Kalau nak minta maaf lah. Mana tahu tak bangun lagi. Ya, jadi kematian tuh dianggap, tidur itu dianggap kematian. Maka ketika Allah kembalikan ruh kita lagi itu subhanallah, alhamdulillah. Tapi kalau nggak dikembalikan lagi, memang kita sudah mati. Karena orang tidur itu tadi, semuanya sudah off, kecuali telinganya. Ya, jadi meskipun dikatakan Ashabul Kahfi itu tertidur bertahun-tahun lamanya, tapi Allah tetap aja menggunakan kalimat summa ba'asnahum. Kemudian kami bangunkan mereka dari tidur, tapi yang dipakai adalah al-ba'su. Al-ba'su ini biasanya kebangkitan dan biasanya kebangkitan itu memang digunakan untuk kematian. Berarti ini menunjukkan tidur itu berarti diibaratkan kematian. Maka disitulah sunnahnya kalau mau tidur itu istighfar yang banyak. Kalau mau tidur tuh pakai wudhunya. Kalau mau tidur itu kalau boleh minta maaf dan lain sebagainya. Karena kita nggak tahu bangun lagi atau enggak. Jangan tidur dalam keadaan maksiat. Jangan tidur kalau sudah belum selesai urusan kita sama Allah. Maka itu kalau mau tidur tuh istighfar yang banyak. Minta ampun sama Allah. Baru tidur. Karena kita nggak tahu setelah tidur tuh apa yang kita lakukan. Karena ruh kita tidak ada di situ. Ya. Summa ba'asnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labisu amada. Agar Allah mengetahui mana golongan yang lebih tahu hakikatnya. Mereka berbeda pendapat, tapi Allah lebih tahu hakikatnya. Jadi kenapa Ashabul Kahfi dibangunkan Allah kembali supaya menunjukkan kelemahan pengetahuan manusia. Jadi manusia itu mereka berbeza pendapat. Kira-kira mereka ini sudah tidur berapa lama? Tidak ada yang mencapai satu kepastian. Yang lebih tahu hakikatnya adalah Allah. Jadi terkadang tanda-tanda kebesaran Allah yang seperti ini kadang Allah akan munculkan. Supaya apa? Supaya kita tahu bahwa Allah kuasa. Ada banyak nggak keajaiban-keajaiban di dunia ini? Ada aja. Misalnya kita melihat ada accident ya, satu kereta, semuanya meninggal dunia kecuali ada satu bayi tak meninggal.
Nah, ini yang kita katakan di setiap kondisi Allah menunjukkan kekuasaannya. Jadi kenapa Ashabul Kahfi dibangkitkan kembali supaya menunjukkan kekuasaan Allah bahwa kamu tidak tahu hakikatnya dan hanya Allah yang tahu hakikatnya. Maka cerita Ashabul Kahfi tidak ada yang tahu secara detail berapa tahun tidurnya dan bagaimana kondisi tidurnya. Tetapi ketika Allah menjelaskan di dalam Al-Quran, sebenarnya Ahlul Kitab itu yang harusnya percaya lebih awal. Seharusnya orang kafir itu yang menantang Rasulullah yang percaya, tapi apa yang terjadi? Mereka tak percaya pun. Jadi apa yang mereka minta daripada bukti itu hanya bohong, hanya kebohongan. Ketika Allah tampilkan kebenaran, kita tetap tak beriman. Apalagi orang Yahudi paham betul ceritanya. Jadi kemarin kan kita katakan, orang Yahudi itu memberikan orang kafir Quraisy beberapa pertanyaan. Kemudian dia katakan apa? Di akhir kan dia katakan begini. Kalau kalau Muhammad SAW boleh menjawab, berarti dia nabi. Tapi kalau dia tak boleh menjawab, berarti dia pembohong. Nah, nabi sudah jawab semuanya, tapi mereka tetap tidak beriman. Nah, inilah yang namanya kekufuran. Mau dinasehati nggak nasehati sama aja. Mau ditegur nggak ditegur sama aja. Mau dibeberkan kebenaran tetap aja nggak beriman. Di nauzubillah, summa nauzubillah, hati mereka sudah tertutup. Ya, jadi summa ba'asnahum lina alama. Kami bangkitkan ashabul kahfi dari tidur mereka. Ya, kami bangunkan mereka supaya kami mengetahui mana kumpulan yang lebih tahu jumlahnya. Jadi berarti Allah menunjukkan bahwa mereka tidak tahu kebenaran, yang tahu kebenaran hanya Allah sahaja. Ya. Kemudian nahnu nakussu 'alaika naba'ahum bil haq. Kami ceritakan kepada mereka berita ini, nakussu 'alaika. Kami ceritakan kepada engkau wahai Rasulullah kisah Ashabul Kahfi ini bil haq, secara benar. Maka ini yang kita katakan, kalau Al-Quran sudah berkisah, maka kisahnya bukan kebohongan. Kalau Al-Quran sudah berkisah, bukan kisah hurapan. Jadi semua kisah Al-Quran, apapun yang dikisahkan Al-Quran berkaitan dengan kaum-kaum yang sebelumnya, itu kebenaran. Apapun yang dikisahkan Al-Quran tentang nerakanya Allah, tentang surganya Allah, kebenarannya. Jadi jangan pernah mengatakan apa betul ya neraka itu seperti itu, apa betul surga itu. Tidak ada yang nama menipu dalam Al-Quran. Berarti apa yang diceritakan oleh Allah dahsyatnya api neraka, kita akan jumpai. Dan apa yang Allah ceritakan dari kenikmatan surga, kita akan jumpai. Kisah Korunnya betul, kisah Namrusnya, Fir'aunnya semuanya mengandung kebenaran. Nah ini bedanya dengan kisah-kisah manusia. Kadang kisah manusia ada salahnya. Ya, karena manusia tidak tahu secara detailnya. Tapi kisah yang di dalam Al-Quran mengandung kebenaran. Jadi kalau mau memberi kisah, ambillah kisah Al-Quran. Itu lebih cantik. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka adalah kumpulan pemuda tadi. Yang disebut kumpulan pemuda ini lebih sedikit dari 10 ya. Innahum fityatun amanu. Allah ikat kalimat iman. Ya, ini keimanan. Birabbihim wazidnahum huda. Jadi mereka ini sudah beriman. Tapi Allah tambah lagi keimanan mereka sehingga mereka disebut dengan kalimat hidayah. Mereka dapat hidayah. Jadi orang yang beriman dan ketika keimanannya itu tadi diiringi dengan keyakinan yang luar biasa, ya tadi ada kesabaran, ada tawakal, ada keberanian yang tadi kita kumpulkan semuanya, ini menjadikan ashabul kahfi bertambah-tambah hidayah. Mereka bersyukur atas nikmat iman, maka Allah menambahkan keimanan di hati mereka. Ya, jadi mereka pertama sudah beriman dan mereka bersyukur dengan keimanan mereka meskipun dalam kondisi ketakutan. Mereka bersyukur dengan keimanannya, tetap berhusnuzon dengan Allah bahwa Allah akan memberi kasih sayang, maka rasa syukur itu dibalas oleh Allah dengan menambah keimanan di hati mereka. Jadi sebenarnya kalau kita punya masalah, jangan terlalu berlebihan menyikapinya. Kalau boleh masih tetap bersyukur.
Masih tetap bersyukur apapun kondisinya. Misalnya kita sakit nih. Memanglah sakit itu satu penderitaan. Tapi kalau dibandingkan sakitnya cuma 5 tahun terakhir, sementara 40 tahun, 50 tahun sehat, masih bersyukur nggak? Kalau kita punya masalah, dibanding awal rumah tangga kita bermasalah, oh ini 5 tahun terakhir kan bermasalah. Masih bersyukur nggak? Jadi selalu bersyukur apapun masalahnya. Maka semakin kita bersyukur, Allah tambah keimanan di hati kita. Semakin bersyukur, Allah hadirkan cinta di dalam hati kita. Allah hadirkan harapan di hati kita. Jadi Ashabul Kahfi, mereka adalah orang-orang yang beriman, bahkan mempertahankan keimanan mereka. Tapi mereka bersyukur meskipun mereka berada dalam goanya. Maka Allah tambah lagi keimanan di dalam hati mereka. Warabatna ala qulubihim. Nah, ini baru kisah mereka ya. Kenapa mereka lari ke goa? Pertama, mereka ini adalah pemuda yang beriman. Dan mereka bukan hanya beriman, tapi merasa bangga dengan keimanan mereka. Bersyukur di sini nggak hanya mengatakan Alhamdulillah, tapi mengakui keimanan mereka. Jadi Ashabul Kahfi ini adalah orang yang beriman, mengucapkan La ilaha illallah. Dan mereka bersyukur atas keimanannya, mereka mengikrarkan keimanannya bahkan di hadapan penguasa yang zalim. Warabatna ala qulubihim. Kami hati mereka dengan keimanan. Tuh, perhatikan kalimatnya cantik ya. Iman itu di dalam hati. Jadi nggak akan mungkin lepas dari hati. Meskipun apapun kondisinya. Warabatna ala qulubihim. Kami sudah ikut keimanan, kesabaran, keberanian dalam hati mereka. Jadi kalau sudah diikat nggak bisa dilepas lagi. Warabatna ala qulubihim. Dan kapan Allah ikat keimanan itu di dalam hati mereka? Izqamu, ketika mereka berdiri lalu mengucapkan Rabbuna Rabbus samawati wal ardh. Lan nad'uwa min dunihi ilaha. Jadi ketika mereka mengucapkan secara lantang di hadapan raja mereka dengan mengatakan Tuhan kami adalah Tuhan yang mengatur langit dan buminya. Maka yang disebut adalah kalimat rububiyah. Kemarin juga pernah kita bahaskan, yang namanya rububiyah itu kan mengatur alam semesta harus punya kekuatan, mengatur alam semesta harus punya kekuasaan. Jadi kalau orang nggak punya kekuasaan, nggak punya kekuatan, macam mana boleh mengatur rumah tangga aja susah, apalagi mengatur alam semesta. Jadi yang namanya Rob mengatur pasti punya kekuatan, pasti punya kekuasaan, pasti punya kepemilikan. Mengatur negara punya kekuatan nggak? Kalau nggak punya kekuatan ya bukan kepala negara. Kepala rumah tangga kan yang punya kekuatan. Jadi ini yang kita katakan ketika Ashabul Kahfi mengatakan Rabbuna, Rabbus samawati wal ardh. Sebenarnya apa yang ditampilkan? Kekuatan, kekuasaan Allah. Ini yang membuat mereka tenang. Karena mereka mengingat kekuatan dan kekuasaan Allah. Rabbuna Rabbus samawati wal ardh. Lan nad'uwa min dunihi ilaha. Ini kalimat tauhid. Kami tidak akan lan nad'uwa. Kami tidak akan berdoa, tidak akan beribadah selain Allah. Min dunihi ilaha. Laqad qulna idzan syatata. Kalau sekiranya kami melakukan yang lain dari itu, maka kami jauh dari kebenaran. Jadi berarti kita tahu betul apa alasannya Ashabul Kahfi lari dari istananya. Karena mereka mengikrarkan secara lantang kalimat tauhid. La ilaha illallah. Jadi, jadi ini yang selalu kita katakan, mengucapkan la ilaha illallah, mudah ya? Mudah nggak? Berapa kali baca la ilaha illallah? 100 kali? 1000 kali? Tapi nggak ada masalah ya? Ada yang mengucapkan la ilaha illallah di penggal kepalanya. Ada yang mengucapkan la ilaha illallah di bom. Dirusak negerinya. Ada yang mengucapkan la ilaha illallah dibakar hidup-hidup. Mudah sekali mengucapkan la ilaha illallah dalam kondisi aman. Tapi akan berat ceritanya kalau Masyitoh yang menyebutkan la ilaha illallah. Hanya menyebut la ilaha illallah. Masyitoh dicemplungkan satu keluarga dalam kuali dengan air panas. La ilaha illallah di Myanmar, saudara kita dibakar hidup-hidup.
La ilaha illallah sampai sekarang Palestina nggak punya penyelesaiannya. Maka Masya Allah, kalimat la ilaha illallah mudah sekali diucapkan. Tapi akan berat kalau sekiranya ternyata mengucapkannya di hadapan penguasa yang zalim. Maka Masya Allah kalau mengucapkan la ilaha illallah masukkan ke dalam hati. Ingat semua kisah-kisah. Banyak umat Islam yang mempertahankan akidahnya lalu diambil nyawanya. Jadi ini yang dikatakan bahwa Ashabul Kahfi rela mengucapkan kalimat tauhidnya di hadapan penguasa. Maka mereka ikhtiar, lari karena mereka takut dikejar dan dibunuh ya. Faqalu rabbuna rabbus samawati wal arlan nad'uwa min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata. Ya. Kemudian kita masuk lagi dikit lagi ya. Jadi ini masih lagi bicara tentang Ashabul Kahfinya. Haula'i qaumun attakhadhu min dunihi aliha laula ya'tuna alaihim bisultanin bayyin. Haula'i qaumuna. Nah, ini fitnah Ashabul Kahfi. Bahwa Ashabul Kahfi itu dipimpin oleh penguasa yang bukan hanya zalim tapi juga syirik. Nih, di sini. Haula qaumuna. Mereka adalah kaum-kaum kami. Ittakhadhu min dunihi aliha. Mereka mengambil Tuhan yang banyak selain Allah. Berarti mereka musyrik. Jadi ada dua pendapat di sini. Ada yang mengatakan pemimpin ini zalim, tidak mau bertuhankan Allah, tapi bertuhankan Tuhan yang banyak. Jadi rakyatnya harus ikut. Ada juga yang mengatakan pemimpin ini zalim yang mengaku dirinya menjadi Tuhan dan harus disembah. Nah, ini fitnahnya Ashabul Kahfi bahwa dia punya penguasa tapi penguasanya tidak satu akidah dengan mereka. Nah, ya, laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Mereka mengatakan bahwa mereka menyembah Tuhan yang banyak. Nggak boleh membuktikan. Maksudnya, apa yang mereka lakukan itu hanya berdasarkan nafsu mereka saja tanpa ada kebenarannya. Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Lalu alangkah zalimnya orang-orang yang berkata bohong terhadap Allah. Jadi Allah itu satu. Lalu mereka anggap Tuhan itu banyak, banyak kawannya. Maka ini yang disebut kezaliman yang nyata karena berkata bohong sama Allah. Wa izi antazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah fa'u ilal kahfi yang syurlakum rabbukum mir rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqo. Nah, ini yang Ustazah katakan, ini kita skip dulu ya. Jadi ayat ke-16 ini sebenarnya adalah solusi dari fitnah keimanan. Jadi kalau kita dihadapkan kepada orang yang memaksa kita untuk tidak beriman, maka jangan diam. Maka di sini dikatakan mereka memaksa untuk menuhankan Tuhan lain selain Allah, maka yang di sini oleh Allah suruh apa? Fa'u ilal kahfi. Kamu berlindunglah di gua. Maka di dalam gua itu Tuhanmu akan memberimu kasih sayang dan akan memberikanmu perkara-perkara yang mudah nih. Ketika mereka bertawakal kepada Allah, Allah mengirimkan kasih sayang dan menemani mereka dalam setiap urusan. Jadi Allah menilhamkan di dalam hati mereka untuk mereka berlindung ke gua dan di situ mereka yakin Allah akan memberi kasih sayang. Lalu mereka pun membaca doa tadi Rabbana hablana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika mereka berada di dalam gua, mereka dapat kasih sayang Allah nggak? Dapat kasih sayang Allah nggak? Oke, ada. Bagaimana bentuk kasih sayang Allah? Maka nanti kita lihat beberapa keajaiban berkaitan dengan kondisi mereka di dalam gua. Jadi ini insya Allah kita bahaskan minggu depan ya, 2 minggu berikutnya ya. Nah, ini nanti ada, Ustazah tuliskan ada sekitar 6 keajaiban yang tidak masuk akal berkaitan dengan mereka. Baik itu dalam posisi mereka tidur, posisi matanya, anjingnya, tempatnya, dan lain sebagainya. Maka kisah Ashabul Kahfi menjadikan satu pelajaran bahwa Allah boleh memberi alamnya, ya, hukum alamnya demi untuk menunjukkan kasih sayangnya. Ya, jadi nanti kita lihat ya bagaimana Ashabul Kahfi yang sudah meminta kasih sayang Allah,
Lalu Allah pun menyuruh mereka untuk berlindung ke kahfi untuk mendapatkan kasih sayang Allah, maka nanti di ayat setelah ini itu bentuk kasih sayang Allah yang diberikan kepada kahfi. Nanti ada beberapa muslimat mungkin pernah dengar ya bahwa ashabul kahfi itu meskipun dia tertidur tapi bolak-balik kan. Nah, dan kemudian tubuh mereka nggak terkena matahari. Karena mereka tuh posisinya kalau mataharinya di sini mereka sebelah sini. Kalau mataharinya sebelah sini mereka sebelah sini. Dan bagaimana posisi matanya dan lain sebagainya. Nanti insya Allah kita akan bahas selanjutnya. Yang paling terpenting adalah kisah Ashabul Kahfi menunjukkan bahwa kalau Allah sudah berkasih sayang, kalau Allah sudah memberikan petunjuknya, maka sebenarnya nggak ada masalah. Apapun boleh Allah gunakan untuk menyelesaikan masalah kita. Asal tadi, amanu birabbihim. Yakin nggak sama Allah? Nah, ini kebanyakan kita ini kan selalu melihat sesuatu yang mustahil lah. Saya ini nggak punya kerja, bagaimana kita dapat rizki? Keyakinan dulu. Ya, Allah boleh datangkan rizki 1 tahun dalam 1 bulan. Allah boleh datangkan rizki sebulan dalam 1 hari. Dan Allah boleh datangkan rizki 1 hari dalam 1 jam, 1 jam dalam 1 detik saja untuk hidup kita. Yakin nggak sama Allah? Maka Ashabul Kahfi menceritakan kita bahwa betapa hebatnya keyakinan mereka. Meskipun mereka di dalam gua, mereka minta kasih sayang Allah. Dan Allah tunjukkan beberapa keajaiban. Maka ini kisah bukan hanya kisah zaman dulu. Ini kisah akhir zaman. Maka kalau ingin diberikan oleh Allah kekuatan dalam hati kita, maka yakin kepada Allah sebesar-besarnya. Ya, ikhtiar tetap dijalankan. Tawakal sudah menjadi satu kewajiban. Dan lucunya kita belajar dari anak-anakmu muda. Jadi di sini anak-anak muda itu nggak boleh diremehkan. Ya, kadang kita ini banyak yang meremehkan lah masih masih kecil, masih muda, nggak perlu diajarin macam-macam. Padahal anak-anak muda tuh harusnya sudah benar-benar diberi makrifat, harus benar-benar dikuatkan. Ini sekarang anak-anak kita tinggalkan aja, alasannya mereka masih muda. Ini kalau belajar-belajar model kayak gini anak-anak nggak diajak kan? Yang diajak kita aja. Ya, padahal Ashabul Kahfi membuktikan sebenarnya dari mereka tuh yang lebih keren imannya, hatinya. Ya, jadi mudah-mudahan ini juga memotivasi bahwa anak-anak muda jangan mau tertinggal dari yang lebih tua. Bahwa Ashabul Kahfi menceritakan bab fitnah keimanan, tapi yang diambil sampelnya ada anak-anakmu muda ya. Jadi mungkin itu saja ya, Kak Anjah. Memang mohon maaf ya, Ustazah tak melihat waktu yang jelas Ustazah tadi mau berhenti di situ memang. Jadi kalau kita katakan Ashabul Kahfi tadi memang satu cerita yang menguatkan iman kita nanti di akhir zaman ya. Jadi apapun tantangannya, mau pemimpin kita zalimnya luar biasa, mau keputusan dari pemimpin itu juga zalim luar biasa, tetap jaga keimanannya, tetap pegang agamanya apapun kondisinya. Tadi ada kan ada istilah kan jangankan yang halal, haram aja susah dicari sekarang kan. Ya, jangan ikut kata-kata yang seperti itu. Seolah-olah nggak punya rizki kalau nggak ngambil yang haram. Seolah-olah nggak berkuasa kalau nggak mau menzalimi orang. Itu yang disebut fitnah akhir zaman ya. Jadi mungkin itu saja Kak Anja. Kalau memang ada yang mau ditanyakan silahkan. Mungkin kita buka 1 2 aja soalan ya. Jadi Baik, nanti Zura. kasih sayang Allah terhadap Ashabul Kahfi, keajaiban-keajaiban nanti kita tarik minggu hadapan insya Allah. Sekaligus mungkin langsung solusinya. Karena dia di ayat yang sama ya. Oke, Ahlan, kalau ada yang mau ditanyakan. Baik, baik. Terima kasih, Ustaz. Oke, silakan Ukti kalau ada siapa yang ingin bertanya tentang tajuk kita pada hari ini. Ahlan, ahlan. Kalau mau ada yang mau menanyakan zaman sekarang nih, oke, kita diskusi sedikit. Ada kan? Tak ada. Kalau tak ada kita tutup. Dalam chatting tak ada juga. Tak ada, Ustazah. Hmm. Mungkin masing-masing banyak yang nak di absorb nak masuk kan. Hmm. Jadi
Ya, tertentu. ada, ada. Ada hal-hal yang ditanyakan berkaitan dengan fitnah keimanan di akhir zaman. Saya nak tanya sikit boleh? Oke, boleh. Ahlan. Fitnah akhir zaman sekarang ni untuk anak-anak muda ni sebenarnya memang lebih hebat dibandingkan dengan zaman kita lah Ustazah, dengan media sosialnya kan Ustazah. Hmm, Jadi apa pandangan Ustazah macam media sosial TikTok, betul. macam apa ni FB, ia menjadi platform untuk dakwah, ya betul. Tapi Mm-mm. kadang-kadang boleh juga menyebabkan dia terleka Ustazah. Macam tu. Jadi kadang-kadang anak-anak ni lebih banyak pada handphone kan. Jadi apa tips Ustazah boleh share supaya Oke, anak-anak muda tu tak leka sangat. ya. Yang pertama, tadi kenapa disebut fityatun, fityatun, fityatun? Karena fityah itu dari kalimat fatah, pemuda. Ya. Jadi mungkin dari kisah ini ada yang kita ambil pelajarannya, bahwa kisah keimanan Allah sebut dari kalangan anak muda, ya kan? Jadi boleh jadi ini menjadi satu pesan bahwa di akhir zaman sebenarnya fitnah terbesar itu bukan untuk kita, tapi sebenarnya untuk anak-anak muda kita. Apalagi tadi yang disebutkan oleh Kak Nasifa dengan gadgetnya, dengan teknologinya, gitu kan? Ya kalau digunakan untuk yang positif cantik sekali ya. Tapi kalau digunakan untuk yang negatif jadi umat yang asik dengan game saja. Jadi kalau dia ajak bicara pun nggak nyambung gitu. Anak-anak tuh kalau pegang handphone lama, coba lihat aja tingkah lakunya berubah, perangainya, ya, cara bicaranya juga itu yang Ustazah, Masya Allah, memang nggak mau berdamai kalau dengan gadget itu nggak mau berdamai karena memang kelihatan banget mereka kehilangan diri mereka, kehilangan pikiran mereka, padahal mereka di usia yang muda. Ya, jadi mungkin menjadi satu pesan tadi makanya Ustazah ulang lagi, kenapa Allah ambil ceritanya pemuda? Ya, nanti kekayaan, keilmuan, kekuasaan nggak ada ceritanya dari pemuda. Ya, kita lihat kalau kekuasaan Zulkarnain itu orang yang matang, pemuda yang dewasa. Nabi Allah Musa, Wahyidir juga begitu. Sahibul jannatain juga begitu. Tetapi giliran fitnah keimanan, kenapa yang diambil anak muda? Jadi mungkin itu jadi satu pesan ya, bahwa memang di akhir zaman yang namanya fitnah keyakinan, pemikiran, itu yang akan tergerus atau yang akan terkontaminasi itu anak-anak muda kita. Mungkin kita alhamdulillah berlindung di gua-gua majelis taklimnya. Anak-anak tuh berlindung di mana? Nah, kalau bapak ibu-ibu, orang tua coba di mana anak-anak berlindung padahal dia ngaji juga enggak, bermajlis ilmu juga enggak, ditinggalkan di sekolah, sekolah juga enggak tahu belajar agama tahu. Ini yang selalu kita tanyakan, di mana anak-anak dapat perlindungan sementara kita dengan asiknya bermajlis taklimnya. Kita punya guru dan kita mendengar, sementara mereka apa mendengar? Nah, itu yang pertama juga ya. Nah, sekarang bagaimana cara untuk menyelamatkan generasi muda kita? Sebenarnya ini pembahasan nanti 2 minggu ke hadapan. Apa solusi dari fitnah keimanan ini ya? Khususnya kalau sekiranya itu dihadapkan pada anak-anak muda. Tadi uzlah. Tadi kenapa Ustazah tadi agak cepetin ya yang tadi di ayat ke-16. Sebenarnya nanti kita akan bahaskan ayat ke-16 itu secara detail ketika membahas solusi. Kenapa Allah suruh mereka untuk lari ke goa? Mereka harus uzlah. Jadi anak-anak muda ini yang nggak dikasih ruang untuk mereka menyepi. Maka alhamdulillah ini Ustazah bukannya menyuruh anak-anak kita hantar ke ma'had lalu secara paksa, tidak. Tapi at least masukkan mereka ke ma'had itu. Yang mana mereka boleh fokus dengan studinya. Mereka boleh fokus dengan Qur'annya. Tahan nggak orang tua berpisah dari anak-anak? Apalagi anak cuma satu mau dipasukkan pula ke ma'had. Oh, memanglah. Tapi ya seperti itulah. Jadi kalau fitnah itu terlalu besar, solusinya apa? Uslah. Beri mereka tempat yang mereka boleh berlindung dari semua fitnah ini. Jadi kalau usaha terus terang memang dari awal usaha ingin ya anak-anak ya keluar dari rumah, dari kenikmatan rumah.
Karena kalau mereka nggak keluar, bagaimana mereka bersentuhan dengan Al-Qur'annya? Maka kalau di pondok nggak ada handphone, di pondok nggak tahu perkembangan dunia sekarang, pergaulannya nggak tahu, dan itu lebih menenangkan hati. Maka nggak apa-apa lah menjadi satu alternatif kalau merasa kita nggak boleh lagi menasihati mereka daripada nanti dinasihati tambah marah, tambah melawan dan lain sebagainya. Sudah Bismillah, Umi titipkan 3 tahun di mahatnya gitu ya. Atau selama berapa? 1 bulan testing dulu, suruh mereka lepas dari gadgetnya, bersahabat di sana. Nah itu ya, itu mungkin karena memang uzlah itu bagian pertama itu untuk menyelamatkan keimanan kita. Yang kedua as-suhbah as-solihah. Tadi juga ada. Nanti kita bahaskan. As-suhbah as-solihah. Buat anak-anak punya lingkungan yang soleh. Dari orang tua yang soleh, keluarga yang soleh, lingkungan sekolah yang soleh, kawan-kawan yang soleh. Karena anak-anak kita soleh di rumah tapi di sekolah nggak soleh. Gimana? Maka jangan kalau melihat sekolah tuh lihat, wah ini Masya Allah boleh. Lihat berapa pelajaran agama di situ. Gimana akhlak guru-gurunya. Jangan yang selalu dilihat dunia. Beberapa mungkin kita menyekolahkan di sekolah yang bagus, tapi ternyata sholat saja tak diperhatikan misalnya kan. Nah, macam mana boleh macam itu? Ini Ustazah baru-baru ini, Ustazah berhadapan dengan student Ustazah ya, Masya Allah. Ini dia datang lambat, pukul 9 dia datang, Masya Allah. Pas Ustazah tanya, udah sholat subuh belum? Belum. Astagfirullah. Itu anak muda kita itu. Ya, saya cakap, hah, kamu belum sholat subuh dan sekarang sholat subuh dulu. Ya Allah. Jadi kalau anak-anak sudah terbiasa nggak sholat, itu bawa kawan-kawannya juga dan lain sebagainya. Jadi ini yang kita katakan, jadi asuhbah as-solihah, jadi semua harus soleh. Kita yang soleh juga untuk menjadikan contoh, ya. Jadi uzlah, suhbah solihah, nah, terus mungkin al-luju ilallah, ya, bergantung sama Allah. Minta tolong sama Allah, minta kita diberi sebagai orang tua ini diberi hidayah oleh Allah untuk mendidik anak-anak ini dengan bagus, dengan baik. Minta diberikan oleh Allah jalan bagaimana kita bisa berkata-kata dengan mereka, bisa memberi contoh yang baik dan lain sebagainya. Dan yang terakhir zikrullah, zikir, zikir. Jadi perbanyak zikir. Jadi anak-anak memang harus dialihkan. Jadi harus diperhatikan sholatnya, harus diperhatikan ngajinya. Paling tidak itulah yang mungkin bisa kita pertahankan. Ketika mereka dihadapkan pada kawan-kawan yang nanti mudah-mudahan dengan sholat mereka bisa jaga mereka. Dengan ngaji mereka bisa jaga dan lain sebagainya ya. Dan yang terakhir ya tentu saja ilmu. Ilmu agama diperbesar. Jadi majlis taklim ini nanti salah satu. Jadi kalau sudah suhbah solihah itu majelis ilmu, berarti ma'rifatullah, kenalkan Allah lebih awal ke mereka. Jadi kalau akidah mereka itu mengakar di hati, mau digoda seperti apapun nggak akan hilang. Nah itu warobatna ala qulubihim. Kami hati mereka dengan keimanan. Boleh tak orang tua mengikat anak-anaknya dengan keimanan sebelum mereka balik? Karena mereka akan dilepas di zaman yang luar biasa ini. Nah, tapi kadang orang tua kan nggak mengikat hati anak-anak. Jadi begitu mereka keluar, mereka yang bingung sendiri. Di dalam bicara seperti ini, di luar seperti ini. Maka ikat hati anak-anak dengan ketakwaan, dengan keimanan, dengan cara apa? Memberikan pelajaran agama lebih awal. Memberi contoh untuk mereka. Ya, jadi ini saja mungkin yang boleh menyelamatkan anak-anak kita. Dan insya Allah lebih detailnya karena Sifah tadi yang ditanyakan, insya Allah kita bahas pada minggu hadapan. Jadi tadi kita sudah dihadapkan bagaimana fitnahnya Ashabul Kahfi berhadapan dengan penguasa nih. Penguasa yang zalim ini satu masalah juga nggak untuk kita? Ini satu masalah. Jadi ketika pemimpin tidak mengikuti syariat, kita juga yang susah. Nah, tuh ya. Jadi memang sudah menumpuk-numpuk lah masalah kita ini di akhir zaman ini ya. Jadi karena penguasa yang tidak tegas maka masuklah segala macam yang mungkar-mungkar tuh tak ada yang nak betulkan. Itu yang susah.
Jadi anak-anak semakin semakin rusak akhlaknya. Karena apa? Karena tidak ada kebijakan-kebijakan yang selaras dengan syariat. Ya, itu juga ya. Jadi memang cerita Ashabul Kahfi ini rasa Ustazah memang benar-benar mewakili zaman kita. Jadi namanya saja Ashabul Kahfi, tapi sebenarnya masalah Ashabul Kahfi itu sudah ada semua sama kita. Nah, semuanya sudah ada. Fitnahnya ada, penyebab fitnahnya ada, dan sekarang fitnahnya sudah kemana-mana, dan khususnya memang di kalangan anak-anakmu muda. Jadi kalau orang-orang yang tua nih nggak paham kan teknologi. Kita nih iya-iya aja, kita masih sibuk dengan kajian kita. Kalau mereka mah nggak level lagi mungkin ngaji-ngaji seperti ini. Ya, jadi kalau kita sudah nanya, mereka cari Google aja itu. Seolah-olah mereka benar-benar tahu, padahal nggak tahu apa-apa gitu ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan insya Allah apa yang kita bahaskan ini masih to be continue ya. Insya Allah nanti kita habiskan di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan kita bahas tadi keajaiban-keajaiban kasih sayang Allah untuk Ashabul Kahfi. Ya, kemudian baru solusi dari fitnahnya ya. Jadi mungkin ini saja yang boleh Ustazah sampaikan ya. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dikembalikan ke Kak Anjah. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakillah katsiran untuk Ustazah dan kepada semua. Alhamdulillah kita dah masuk kepada satu bahagian lagi tadi tentang fitnah keimanan. InsyaAllah akan Ustazah sambung pada pertemuan yang akan datang, dan mungkin lebih banyak lagi yang boleh dipertanyakan, atau sebabnya pada Kak Anja bila dia minta tanyakan ada tak soalan, sebenarnya dia dah sampai satu tahap tahu Ustazah. Dia tak tahu dah sebenarnya bagaimana kita nak bertanya tentang fitnah itu sendiri. Sebenarnya sekarang ni sangat berleluasa. Betul tak Nasifah? Sangat-sangat berleluasa yang kita semuanya, terutama sebagai ibu bapa ni, menghadapi. Sangat-sangat hebat sekarang ni. Sampai dah, Allah, tak tahu nak bertanya pun tak tahu. Nak buat apa pun sebenarnya. Mungkin kita boleh kontrol di rumah kan Ustazah. Bila di luar, bila mereka bersama peer group lah kan, kita kata peer group mereka, sahabat-sahabat mereka tu sendiri. Itu cabaran yang paling hebat. Itulah sebenarnya cabaran hebat di akhir zaman ni. Bukan kata fitnah itu saja, cabaran tu sendiri. Kita sebagai orang tua nak menghadapi, ya Allah ya Tuhanku, memang sangat-sangat sukar, sangat-sangat susah lah. Tapi mudah-mudahan dengan kita berkat, kita bertalim dan juga berkajian, Allah berilah kita rahmat, Allah berilah kita hidayah, Allah berilah kita redha-Nya. Amin Mudah-mudahan dengan Allahumma. sepanjang kita berada dalam majlis ilmu tu, ialah taman-taman syurga kan, sepanjang masa. Ustazah dulu pun cakap, berdoa je sepanjang-panjangnya. Mudah-mudahan Allah lembutkan hati kita, Allah lembutkan, buka hati anak-anak kita terutamanya. Dijauhi daripada fitnah-fitnah, insya-Allah. Amin amin ya rabbal Amin alamin. Allahumma amin. Amin. Ustazah, jadi biasa Kak Nyi serahlah juga pada Ustazah untuk bacaan doa bagi almarhumah Apa Kak Anja aja ibu lah Kak Anja. mereka. Kak Anja, Hmm. Fatihah, sebut nama Aha. almarhumah Oh, ya. Kak Lepas itu Nyi Kak Anja mungkin betul. bagilah Fatihah Hmm. itu apa? Bagi Baik Fatihah. insya-Allah. So mungkin takut terlalu malam, kita ini aja lah. Baik boleh. Insya-Allah. Doa-doa ringkas saja lah ya. Boleh. InsyaAllah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mohon kepadamu ya Allah keampunan bagi almarhumah ibunda mertua kepada Puan Siti Hawa, juga kepada Amin. ibu-ibu kita ya Allah, ibu bapa-bapa kami ya Allah, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggalkan kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa mereka ya Allah. Ampunilah dosa-dosa mereka ya Allah. Ringankanlah apa jua sisaan dalam kuburnya ya Allah. Jauhilah apa jua sisaan dalam kuburnya. Lapangkan kubur mereka ya Allah. Kami mohon padamu ya Allah. Dan kami mohon juga padamu ya Allah. Kau ampunilah dosa kami ya Allah. Dosa guru yang kami sayangi ini ya Allah. Kau rahmatilah beliau seisi keluarga ya Allah. Tambahkan lagi keimanannya ya Allah. Agar berilah kesihatan yang baik pada yang berbahagia Dr. Hajah Fadilah Ulfa. Agar terus Amin berdakwah, Allahumma amin. terus membimbing kami ya Allah. Kami mohon Amin. keampunanmu, kami mohon ridhamu ya Allah. Kami mohon Amin. husnul khatimah ya Allah. Pada malam Jumaat yang mulia ini ya Allah,
Kami mohon kau angkatkan derajat kami setinggi-tingginya di sisimu ya Allah. Lapangkan kubur kami Amin. kelak ya Allah. Bangkitkan kami nanti Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para anbiya, para syuhada ya Allah. Ya Allah, Amin. pemudahkan hisab kami di sana nanti ya Allah. Ya Allah, engkau peliharalah anak-anak kami ya Allah daripada segala bentuk fitnah ya Allah. Fitnah akhir Amin. zaman, fitnah manusia ya Allah. Fitnah Amin. kehidupan ya Allah. Kami mohon padamu Amin. ya Allah. Peliharalah mereka. Peliharalah juga pasangan kami ya Allah. Kedua orang tua kami, sahabat-sahabat yang bersama kami, guru-guru kami, adik-beradik kami, jiran Amin. tetangga kami dan seluruh umat Islam. Pemudahkanlah hisab kami Amin. nanti. Ya Allah, masukkanlah kami ke syurga-Mu tanpa hisab, tanpa azab ya Allah. Amin Hindarilah Allah. kami dari siksa kubur-Mu dan azab api neraka-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa Amin. qina Amin. azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal Qabbalallahu minna wa alamin. minkum taqabbal ya karim. Amin amin rabbal alamin. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa Astaghfiruka atubu wa ilaik. atubu ilaih. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih semua, terima kasih Ustazah. InsyaAllah kita bertemu lagi. Tapi minggu hadapan kalau ikutkan Isninnya itu Ustazah dah berangkat ke Sabah ya. Tak apalah, nanti kita tunggu Nanti apa-apa kita daripada inform lah ya. Ustazah. Yang Nanti jelas, kita inform. jadi insya Dan Allah untuk nanti sama dengan Kak Anja lah kalau bermula ya hari Isnin nanti. ya, boleh insyaAllah. Mudah-mudahan Dan nanti untuk ya. makluman semua sebelum kita tutup, kajian-kajian kita apa ni Kak Anja dah share masuk semua dalam Telegram ya. PDF-nya dan juga rakamannya. Sebab Kak Anja tak boleh nak share dalam WhatsApp, terlalu berat dah handphonenya. Jadi semua dalam